Yaiku pas Nabi Muhammad kapundhut teng kamare Aisyah, fi hujratin apa? Aisyah. Wantas alal khobar. Berita banyak, ternyata yang datang pertama itu para sahabat yang di Sufah. Delala pasti tahu Abu Bakar ada di situ. Ketika Umar datang, beliau meyakini mangkola inna Muhammadan qad mata kotok tunuko. Sapa sing wani Muhammad muni mati? Tak ketok gulune. Innama huwa yunaji rabbah kama yunaji Musa napa? Saiki Kanjeng Nabi Muhammad lagi munajat mbek pangeran kaya zaman Nabi Musa munajat ning turi napa? Sina. Terus sesaat itu Abu Bakar teko. Abu Bakar rawuh badhe ngambung napa niku wajah Nabi. Ya Rasulullah tipta hayyan wa maita ya. Tipta napa? Hayyan. Betapa indahnya wajah engkau saat hidup maupun saat napa? Meninggal. Tipta hayyan wa maita. Fa inna Allaha akramu min ayu adzibaka marratan. Hasil setelah dari kamarnya Aisyah Abu Bakar terus pidato. Ini maksudnya kalau cerita pentingnya ini dan ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Pidatonya Abu Bakar itu ya Yuhanna. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allaha fa inna Allaha hayyun la yamut. Hei manusa kabeh, kowe nak nyembah Muhammad iki lho Muhammad saiki mati. Kowe nak nyembah Allah fa inna Allaha hayyun. Kan fakala wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul. Apa imma ta'au kutilang? Sekarang saya nih, setelah sering belajar hadis, ternyata basariahnya Nabi itu sebagai energi tauhid. Basariahnya Nabi baik itu masalah ahkam fikih kayak qobalani Rasulullah, wa sahih. Masalah fitrah manusia kayak kebutuhan biologis Nabi juga menikah. Masalah keluarga Nabi ya sering dineng bojone. Paham ya? Dia keliru-keliru cara dia mimpin nganti do tukaran. Tapi itu menjadi seni basariah yang justru menopang energi tauhid karena dengan Nabi ini secara basariah umumnya basariah sehingga beliau tidak pernah berposisi kayak Ihsan terlalu sempurna akhirnya meleset melesat dianggap pengek. Ini rumah nonton ini benar-benar salah paham ya terus. Hadis niki niku kalau nerusaken riwayat ini tentang napa? Kapal ya, tentang napa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya rumah lagi benar-benar salah paham ya. Niki kalau kawiti masalah ruwat ya. Ya masalah apa? Ruwat hadis. Abu Bakar bin Abi Syaibah ya. Kalau sinau hadis niki ini pas badhe mriki berarti malam Sabtu kalian malam Ahad. Abu Bakar bin Abi Syaibah kalian Muhammad bin Abdul bin Baru namanya top qatil ula. Ya. Orang yang persis di atas Imam Muslim ya. Orang yang persis di atas Imam Muslim. Jadi kata jenengan misalnya ngriwatno teng kula. Terus setelah Sokotil Ula itu ada Muhammad bin Bishr, generasi kedua. Generasi ketiga ada Abu Hayyan, generasi keempat ada Abi Zur'ah, generasi kelima Abi Sinten Hurairah. Terus generasi keenam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab yang diyakini umat Islam seluruh dunia yang sahih setelah Quran adalah Bukhari Muslim. Dan rata-rata Bukhari Muslim sampai Nabi itu lewat orang 5. Lewat orang pinten? 5. Kan ke-6 sudah Rasulullah kan berarti lewat pinten? Kang mriki dalam kurung niku ana nggih niki ilmu tenan iki nyapati kita sampai kiamat. Sing dalam kurung diterangkan wattafaqo fi siyaqil hadis illa ma yazidu ahaduhuma minal harfi ba'dal harfi. Dua guru saya ini sepakat dalam banyak hal, dalam banyak urutan hadis metodologi atau format hadis kecuali hanya 1-2 dalam satu huruf betul sak kalimat sak napa huruf. Jadi mungkin masalah sifat kalau terangaken ya sing kabeh sepakat wingi niki kula nerang masalah rawi. Kula niki akhir-akhir ini sering diskusi kalian banyak pihak gitu termasuk sama seorang profesor sama kiai-kiai alim gitu. Orang-orang Islam sekarang itu mengalami keangkuhan yang luar biasa. Muga-muga ora mari laknat gitu, jelas mengalami keangkuhan yang luar biasa. Jadi muga-muga gak mari apa? Tapi ini serius masalah ini. Sebetulnya kita mendapatkan tauhid yang kayak sekarang ini, mendapatkan cara pandang tentang Muhammad secara benar, secara proporsional bahwa beliau hanya seorang nabi, manusia,
tersentuh nikah, mengumpuli perempuan, juga dagang, juga makan, juga minum, juga mati. Itu barokahnya para rawi, para periwayat hadis yang jujur, yang objektif. Mereka tidak orang klenik, tidak orang dukun, tidak provokator, tidak orang yang penuh halusinasi. Paham ya? Dan sekarang kajian-kajian di barat itu mengarah ke sana. Betapa keunggulan Islam yang berupa Quran dan Bukhari Muslim ya. Itu karena orisinil, yaitu didapatkan dari rawi-rawi yang akurat dan jelas. Namanya disebut, periodenya apa? Disebut. Niki kalau cerita rada sensitif. Maksudnya Gus Bak sebuti mengatakan maksudnya. Ini akibatnya fatal. Itu beda dengan penulisan Injil. Orang yakin kalau Nabi Isa itu sekarang sudah 2006, 2010, 2009. Berarti sekarang dari miladiah ini pun 2000 gitu sama tahu. Injil tertua itu di Inggris di mana-mana itu yang diyakini tertua itu masih tertanggal tahun 400. Berarti 400 tahun setelah Yesus Kristus, setelah Nabi Nuh. Sehingga tingkat orisinilnya itu diragukan. Apalagi Injil yang ada sudah bahasa Yunani, kemudian diterjemahkan ke seluruh bahasa dunia. Sementara yang diyakini orang Kristen, Injil harusnya berbahasa Ibrani. Karena Nabi Isa ya seputar Bethlehem, Sisilika, Basilika, kawasannya situ Bethesda, punya kawasan-kawasan Gunung Sion, situ kawasan-kawasan. Ya kawasan situ lah, yang jelas Ibrani, ya. Enggak, kenapa saat cerita keangkuhan? Sa'alim-alime kiai sekarang, umpama sing ngaji Umul Barohin, ngaji kitab tauhid, sak dokter orang sekarang, misalnya dokter ideologi Islam atau akidah Islam. Itu kita bisa berpikir tauhid secara cermat karena tidak pernah salah mendudukkan makhluk yang bernama Muhammad ini sebagai sentral Islam. Paham ya? Sebagai sentral apa? Kita tidak pernah salah paham tentang beliau, bahwa kita dari awal mengatakan beliau orang istimewa, seorang nabi. Ya makan, ya minum, ya nikah, ya kumpul perempuan dengan cara nikah. Sehingga saat kita meyakini Allah adalah zat yang tunggal yang harus disembah dan hanya Allah yang hanya disembah, itu tidak pernah ada kejanggalan karena dari awal Muhammad posisinya ada jadi rival. Lewat rawi-rawi yang orisinal. Coba bayangkan adegan kita ngalami kayak peristiwa Isa. Peristiwa apa? Ada Nasturiyah, Yakubiyah yang dalam bahasa Yunani jadi Yakobus Nasturiyah atau ada macam-macam. Termasuk ada salah paham saat Judas memproklamikan diri sebagai pengganti Isa dan sebagainya. Nah sekarang ilmu riwayat itu sudah mati. Jarang orang alim sekarang yang fakir ilmu riwayat. Terus awang alim Indonesia sapa sing paham ilmu riwayat? Mau membaca hadis Bukhari Muslim, nak maca rawi ini malah cepet. Apa mana banyak pondok salaf yang mari bodoh, orang seneng ngaji Bukhari Muslim, ngaji Mukhtasar langsung kala Rasulullah. Ibu saya disi bodoh, bodoh tapi udah seneng, banyak zaman akhir wong bodoh, jadi disi bodoh ya yang seneng. Wong bodoh mesti senengnya wong nopo. Padahal rawi ini penting untuk menjaga keorisinalan, original. Kenapa saya baca sampai setengah menangis? Karena itu tadi kita ini utang jasa sama rawi-rawi. Pondok Sarang termasuk pondok salaf terhebat termasuk di Jawa. Itu pertama yang punya tradisi ngapalkan hadis itu rasanya. Dulu saya dua lihat pertama yang mentradisikan ngapalkan hadis itu rasanya. Dia dan saya memang yang memulai. Karena saya punya hitung-hitungan itu tadi. Ini kalau ceritakan. Tapi nanti kalau orang-orang alim kayak saya itu mati, itu Islam akan dikuasai wong klenik. Dan itu bahaya. Karena yang paling mudah menguasai Islam wong klenik. Mergo jaduk, dahsyat, hebat, heboh. Sementara wong fikih drengki haram. Jadi gak menarik. Wong fikih gak menarik. Wong klenik ora tau muni haram, wiridane muandi cok. Sawong iso maca Bu Jeromi anak kon ngumpulno wong kok Ustaz Haryono mbuh menang ndi. Wong nek jual ku nambani jarak dekat, jarak jauh iso kabeh. Sementara wong fikih nek ana wong lara ora siap. Senengnya mungkin muni haram daripada nambani ada muni apa? Haram. Kadang malah nuduh mesti kafar itu sama dhisik-dhisik mulane lora lo. Sementara topik ora usah monis, jumpa jam plus mari ora piye ora menarik. Nah,
Artinya saat si Tabib ini kemudian memfatwakan satu hukum, bagi orang awam tentu lebih menarik ini karena dianggap lebih punya otoritas mengklaim dekat Allah. Timbang sumuni haram halal ngobos terus. Lalu kalau nak sinau hadis rata-rata setengah 4 pagi. Ini kalau nak tangi jam setengah 4. Wong kalau ulama tete yang ketangi yo terus niku ge kopi. Ini jujur. Ora mboten nate ada tuh jarang. Ada ge kopi udah terus sinau. Makanya ampun badhe subuh lebih salat 2 rakaat cepet. Kulo istighfar rapati mandi. Tapi sinau kulo sinau mesti kulo sinau biasane kulo sinau Bukhari Muslim jam setengah 4. Ndak niku kulo cerita. Andai kan dari awal itu riwayat kita tentang sosok yang bernama Muhammad itu salah, maka kita akan mengalami kayak tragedi Kristiani, di mana memposisikan Isa sampai kayak Tuhan atau anak Tuhan atau Roh Kudus atau apa, sehingga kita punya kemelesetan atau kefatalan tahu. Tapi gara-gara para rawi sing objektif, meskipun kita tidak siap kadang, tapi Nabi Muhammad itu selamat dari manusia. Riwayat Nabi Muhammad itu ono sing bener, ono masalah basariah. Ono santri khusyuk zaman era sahabat. Mak poso mau ngambung bojone. Saking khusyuk poso-poso kok ngambung cek ra kuwate ngem. Udah mau be Aisyah. Riwayate jorok cara santri ra siap, cara santri khusyuk ra siap. Qabalani Rasulullah wa ana napa? Sok khusyuk ra gelem ngambung bojo. Aku diambung Nabi jelas Nabi pasti pas poso. Qabalani Rasulullah wa ana napa? Sok. Cara santri itu agak siar. Ngomongin riwayat Nabi ini urusan abung-abungan. Kowe riwayat kiaimu abung-abungan ora pantes iku Nabi. Diriwayat kok balane Rasulullah wa apa? Tapi kamu harus ingat, edisi Nabi Muhammad adalah edisi setelah kecelakaan tauhid, di mana Isa terlalu khusyuk malah diposesikno kayak pangeran atau anak pangeran. Artinya Basyariah ini menolong sekali sebagai fondasi tauhid. Nah saya ini orang kiai jatuh rahasia. Aku lo siap. Kulo nu mau ora kadung ngalim nu jatuh siap. Mari aku jatuh sing mulang liyane rawan sesat. Mana dhewe kulo terpaksa gak jatuh. Tapi terpaksa napa? Sakjane secara tauhid aman jatuh. Paham gitu. Jadi rasa jatuh rasa mulya alhamdulillah. Artinya selamat sampean. Berarti paham gitu. Orang rasa jatuh kok ora mulya alhamdulillah. Bagus itu secara tauhid apa? Bagus. Di wong ra mulya cara tauhid napa? Bagus, positif. Orang-orang yang banyak kasus, banyak tragedi, banyak masalah itu bagus. Secara tauhid napa? Bagus. Banyak riwayat-riwayat yang begitu. Bahkan saat banyak sahabat karena ingin akhiratnya selamat, kemudian puasa, kemudian wisol, poso terus. Nabi cara ngandani itu lucu. Inilah atqakum lillah wa akhsyakum lillah wa a'lamakum billah ghaira anni asumu wa uftir wa atazawajun nisa. Aku wong paling roh pangeran, paling takwa. Wa semono ya kawin. Malah contone ghaira anni ya asumu wa uftir wa atazawajun. Aku ya gelem kawin. Ternyata guyonan-guyonan Nabi tentang Basyariah itu luar biasa punya dampak tauhid. Akhirnya Nabi wafat dan saat itu happy endingnya Nabi hanya diyakini manusia sempurna, insan kamil. Allah tetap di atas. Posisi Muhammad nggak pernah jadi rivalitas ketuhanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah dari sini saja, ya, dari Basyariahnya Nabi begini saja masih akan ada kecelakaan. Yaitu pas Nabi Muhammad kabundut teng kamare Aisyah, fi hujratin apa? Aisyah. Wantas haral khobar. Berita buahnya, ternyata yang datang pertama itu para sahabat yang di Sufah. Delala pas itu Abu Bakar tidak di situ. Ketika Umar datang, beliau meyakini mangkola inna Muhammadan qad mata kotok tunuko. Sopo sing wani Muhammad muni mati. Tak ketok gulune. Innama huwa yunaji rabbah kama yunaji Musa napa. Saiki Kanjeng Nabi Muhammad lagi munajat mbek pangeran kaya zaman Nabi Musa munajat ning turi napa? Sina. Terus sesaat itu Abu Bakar teko. Abu Bakar rawuh badhe ngambung napa niku wajah Nabi. Ya Rasulullah tipta hayyan wa maita ya. Tipta napa? Hayyan. Betapa indahnya wajah engkau saat hidup maupun saat napa? Meninggal. Tipta hayyan wa maita. Fa inna Allaha akramu min ayu adzibaka marratan.
Hasil setelah dari kamarnya Isa, Abu Bakar terus pidato. Ini maksudnya kalau cerita pentingnya ini, dan ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Pidatonya Abu Bakar itu, ya Yuhanna, mangka nayak budu Muhammad dan fa inna Muhammad dan qad mata. Wa mangka nayak budu wa fa inna wa hayyun la yamut. Hei manusa kabeh, kowe nak nyembah Muhammad iki lho Muhammad saiki mati. Kowe nak nyembah Allah fa inna wa hayyun. Terus kan faqala wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul. Apa imma ta'au kutilang? Sekarang saya nih, setelah sering belajar hadis, ternyata basariahnya Nabi itu sebagai energi tauhid. Basariahnya Nabi baik itu masalah ahkam fikih kayak qobalani Rasulullah, wa so. Masalah fitrah manusia kayak kebutuhan biologis Nabi juga menikah. Masalah keluarga Nabi ya sering dineng bojone. Paham ya? Ya keliru-keliru carane mimpin nganti do tukaran. Tapi itu menjadi seni basariah yang justru menopang energi tauhid karena dengan Nabi ini secara basariah umumnya basariah sehingga beliau tidak pernah berposisi kayak Isa yang terlalu sempurna, akhirnya melesat dianggap pengek. Nah repotnya umat Islam karena keangkuhannya sekarang itu banyak yang begitu cara meyakini wali idolanya atau tokoh idolanya. Soalnya wong kene meyakini misalnya ben roken wis tuwek iso tak watuk bumi ning Wonosobo ya roken. Kalimat mbah bumi kok roken mati ra apa-apa blas. Tapi itu berlebihan ngormati roken nganti darani patoke napa? Bumi. Tapi itu di kita kan sering begitu. Kalau sudah mengidolakan orang, pokoknya patoke bumi karek mbah iki. Nah, saone bumi ra karo-karo. Malah nek cek ono malah karo-karo. Mergo ge problem tauhid, ge problem napa? Nah, kenapa saya menerangkan dengan mukadimah niki? Niki kula istikharoi. Kenapa saya menerangkan dengan mukadimah ini? Pada akhirnya kita tahu fi faslil qada. Bahwa teori saya ini benar dan saya sampai ketemu Allah gini ngeten. Bahwa saya yakin benar sampai ketemu Allah nggih kula pendapat ngeten iki. Kenapa saya beri mukadimah demikian? Ketok nak teori kula bener sama dengan teorinya ulama-ulama yang jujur itu bahwa pada fasilil kodok nanti ternyata Adam itu tidak siapa-siapa, Nuh ya tidak siapa-siapa. Gampangnya cara Jawa jepiping kabeh. Orang yang kita idolakan, kita sakralkan jepiping kabeh, ngadepi Allah jepiping kabeh. Wah Adam yo grogi wis muni nafsi. Nuh yo grogi muni nafsi. Ini inna rabbi qad ghadibal yauma la yaghdab qabla wa la yaghdabal yauma ba. Allah sekarang murka dengan kemurkaan yang tidak pernah dia lakukan juga tidak akan murka kayak ini lagi. Nafsi, wah urusan itu nabi-nabi papan atas ulul asmi yang begini ini nak. Ya, nah, ini yang diceritakan di hadis apa itu nabi papan atas semua. Apa mana nabi biasa kayak Idris, Zulkifl, sing apalane angel lah malah hilang, tahu? Ini yang diceritakan di Fathul Qadir nabi-nabi papan atas. Nuh, Isa, Musa, nabi-nabi papan atas, nabi keren, karena nabi-nabi papan atas. Dari sini kita tahu, ya dari sini kita tahu betapa para nabi itu luar biasa cara memposisikan mereka sebagai basariah. Sebagai apa? Dan kalau sering ditakoki kalian tiang-tiang, Gus kapan lagi jenengan dadi kiai tenanan? Nah aku ra tenanan, niku malah kiai tenanan. Lah nek tenanan niku malah kok nabi bisa. Jadi ora tenanan ku dadi tenananku. Maksudnya, oh ya aku ya kasus sidik-sidik nganti mati ya. Itu energi betul. Secara tauhid menurut energi. Kulo nu rasane disanjung dipuja sehingga saya dalam hal ini jujur. Ini kemauan tidak siap. Karena untuk menjaga energi apa? Tauhid. Memang kita punya mitos tentang pengetahuan ning ilmu ya. Misalnya tentang ada wali abdal, wali atop, wali autat, ya rijal, ya abdal, ya autat. Itu kita punya mitos pengetahuan itu. Tapi maksudnya dulu itu tidak begitu dan tidak kayak sekarang. Yang ekstrim tanpa rawi, tanpa apa. Sarorai sampai tentang wali atop, wali abdal, rohullah. Sampai paling kerungu-kerungu pas mana kipat. Artinya kerungu-kerungu tok rohir atau sambung, paham gak? Baru gue seling mangan biak pite, malah hijab kok, kenapa? Hijab, kenapa? Hijab. Sebetulnya tidak begitu maksudnya, karena kalau maksudnya begitu akan melukai apa?
tauhid. Harusnya kalau kita mengidolakan Syekh Abdul Qadir juga mengidolakan cara beliau muamalah mbek pangeran, cara beliau ibadah mbek pangeran. Misalnya kalau beliau kalau malam tuh baca apa? Ya Rabbu ya Syahid ya apa ya Khaliq ya apa tis atau alfal. Setiap wali itu punya pilihan asmaul husna. Kalau Syekh Abdul Qadir itu milih 9, tis atau apa? Alfal. Kalau saya biasanya kalau orang Quran milih 2, biasanya ya Hayyu ya Qayyum. Kalau sampean milih cara kapitalistik, ya Rozak. Nah itu ya Rozak, ya Wahab. Biasanya milih cara apa? Kapitalistik. Orang-orang yang tanpa mental ikhlas itu biasanya wiridan cek transaksional, cek napa? Misalnya ya Wahab napa? Pak, mulai kurang ajar. Pengiran dia bisnis itu cek napa? Tidak ada yang duwe kakian tingkah, ngasih proposal yang pengen. Paham? Padahal dari wiridan para wali ini kelihatan sekali bahwa beliau ini memposisikan diri hanya miskola dzarrah. Mau koyok sak wiji sawi, atau koyok sak semut ireng, sanging cili. Misalnya ya Rabbu ya Mukhid ya Syahid, Ar-Rabbu Syahid. Kalau Abdul Qadir yang paling diucapkan tuh Al-Mukhid, Ar-Rabbu Syahid. Kalau kayak Ibnu Abbas, Nabi Khidir paling sering ya Hayyu ya Qayyum. Saya ya Hayyu ya Qayyum. Makanya ngendikan Ibnu Abbas, tidak ada sifat Allah yang disebut fi janibil Quran. Ketika Allah mensifati sebagai anzalal kitab atau anzalal Quran, kecuali sifat ya Hayyu ya Qayyum. Misalnya Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Misalnya dalam Quran, dan nazzala alaikal kitab. Itu mesti sifatnya al hayyul qayyum. Misalnya ya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazala alaikal kitab. Jadi itu Ibnu Abbas nganti niteni. Setiap Allah mensifati dirinya fi janibil kitab pasti pakai sifat ya hayyu. Tapi sing memahami ya hayyu qayyum wong sing wis usul tok, sing wis makome dhuwur. Paling gak tak kula niku rada paham. Nggih. Lho kadang Quran ning juz 19 surat Furqan nyifati Allah lucu, sederhana banget. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi mbok tawakkal zat sing urip sing ora mati wis kowe nek urip uga. Tapi orang yang sudah usul, yang sudah tahu bahwa dunia ini mataul ghurur, ngerti nak dunia ora penting, sadar betul pentingnya sifat ya hayyu napa? Ya. Karena satu sifat di mana tidak ada transaksi sama sekali. Tidak ada kepentingan basyariah, tidak ada ma yata'allaqu bil khalqi wa bi hajatil insan wa bi hajatil khalqi. Satu sifat yang benar-benar jujur orisinil. Ya Allah zat sing hidup. Nyifati urip ku untunge apa? Nanya nyifati ya Rozak sing akeh rezekine farzukna. Apa muni ya Rahman apa meneh wiridane ya Latif ultuf bina. Soalnya itu semua komersial, paham ya? Ya Latifan bitidab ultuf bina. Semua transaksional. Napa? Transaksional, satu kontrak dengan Allah. Nah jenengan ya Latif ya ultuf. Nah jenengan ya Rahman ya irham. Wow ya Rahman rahman ya khairar rahimin irham. Ya memang enggak apa-apa. Ini sifat-sifat awam, artinya sifat-sifat sing orang awam itu senang. Ya khairar rahimin irham. Ya Latif ultuf. Dan itu memang baik di bangku juk klenek, juk danyang ya apik iku. Tapi ada unsur naifnya, di mana nyifati Allah berdasar transaksi. Ada naifnya. Itu beda dengan kamu nyifati Allah yang tanpa ada unsur kapitalistiknya, nggak ada unsur materialistiknya. Misalnya nyifati Allah, ya Hayyu, ya Qayyum. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la. Ya Allah zat sing urip, sing boten mati. Dari gaya mensifati Allah ini kelihatan, ya Allah zat sing urip sing ora mati. Orang itu kemudian sadar akan kerentaannya. Gusti kula mletene ngeten ngesuk ben mati tuwek rentan. Makhluk sak menten kabeh sing ngaji kula sak dunya kabeh ora ono gunane kabeh. Sampeyan matek kabeh, mudhar kabeh, batang. Artinya apa? Dalam diri seorang wali ketika ngendikan ya Hayyu ya Qayyum itu penuh bimahamidah, penuh dengan puji. Hanya engkau yang hidup. Gusti kula dilengkas mati, makhluk kabeh mati. Sing kula cek istighosah masal niki nggih mati kabeh to mawon. Baik aku sistem besar-besaran nggih mati kabeh. Tapi kadang ada wong gawe.
Lah tapi nak murtad-murtad itu kata sing kenal kula rata-rata mek hormati nek kula sing ngomong ora tersinggung malah kata sing kanca kula. Tapi jadi murtad-murtad rata-rata nak urusan tafsir ngaji mek kula. Tapi nak tawar ini tetep ra siap. Aja ngono sing apik namun. Sing apik sing dicocoki wong akeh terus. Nah aku lama sing apik sing bener cara kula. Itu kan repot. Kena dititeni, itu betapa hebatnya Quran. Sehingga ahlul Quran itu akan nyaman hanya dengan wiridan Ismul Azam yang disifatkan Allah fi janibil Quran. Kayak ya Hayyu, ya. Kayak tadi wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kena dititeni. Umpama mlesete ya Hayyu ya Qayyum, pilihlah wiridan ya Dzal Jalali wal Ikram. Zat yang penuh keagungan. Ora meleset kabeh sing bolak-balik ya Wahab ya Bar. Untuk tidak lah ya khair rahimin memang enggak apa-apa tapi sebetulnya frekuensi ini harus lebih sedikit dibanding sing khas sifatnya Allah. Misalnya muni ya Latifu ping 10 nak ya Hayyu ya Qayyum ping 100. Ya bandingane itu 1, piro. Ora kok ya Latif pirang-pirang ya Hayyu malah janggal. Untungnya apa muni sifat Allah ya Hayyu. Ini kecelakaan ya napa-napa. Tapi emang enggak apa-apa, makomnya begitu mau apa? Kelasnya begitu. Tapi kita dilatih sama Rasulullah untuk milih sifat-sifat yang tidak transaksional. Coba sampean lihat sifat-sifatnya Allah yang kita dilatih Nabi Muhammad saat sholat. Misalnya saat sholat kita pas rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Zat sing agung lan sing maha layak dipuji. Engko bareng itidal ya Rabbana lakal hamdu mil samawati wa milul. Engko sujud ya subhana rabbiyal a'la. Lah saiki sapa sing ngajari produksi menyalatif ya Rahman. Ajarane sapa? Itu udah ajaran yang sering diutarakan Nabi Muhammad. Memang tidak salah, kalau salahnya enggak. Tapi kita akan selalu terbiasa hubungan ibu Allah ora ikhlas. Nak ngono mbok terus-terusno terbiasa hubungan transaksi. Makanya itu kita baca terus, panjang terang wiridan kita begitu. Tapi frekuensinya dikurangi Pak ya, jo kasih iki volumenya napa? Dikurangi, nggih. Porsinya napa? Pun kula terusaken. Dengan paham tauhid kayak tadi lewat riwayat-riwayat yang sahihah. Maka posisi para nabi ini kelihatan sekali. Ternyata beliau-beliau itu kecil sekali di hadapan Tuhan. Sampai Nabi Adam, Nabi Nuh yang kayak begitu gelarnya, ngendikan saiki Allah lagi duka. Inna rabbi qad ghadibal yawma ghadban la yakhdubal yawma mislah wa la yakhdubal yawma ba. Nafsi. Cilik jepiping Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim jepiping pas fasil qada. Sehingga ketika dimohon syafaat ngendikan nafsi. Lalu riwayat ini saja sudah kelihatan. Kenapa sekarang banyak orang yang seakan-akan memproklamirkan diri sebagai wong sing nyafaati ning gone dina fasil apa? Yen agak dijajah iki ning orang-orang bingung ora ono sing gandeng. Maten apa? Sing bingung wonten kula tok wah nggih jenenge bingung. Wong Nabi mawon saat ini dipimpin sedang dan fasil apa? Malah kula nu syukur sekali dengan pemahaman ini. Kula nu setiap saat kula nak ndonga ya Allah, kula nu setiap saat nak jenengan panjenengan pun ikhlas asal kula jenengan petir kampanye ilmu sing nguntungno Nabi Muhammad secara basariah. Ilmu iku ya aneh, tapi kula yakin mari selamat. Mana ora sementing napa salah. Ternyata yang menyelamatkan Nabi Muhammad itu justru riwayat-riwayat yang khas basariah. Termasuk riwayatnya Aisyah qabbalani Rasulullah wa wa napa Nabi ngambung aku padahal beliau poso. Lho teng mriki nggih sami. Iki cerita syafaat, cerita paling sakral. Ana Sayyidina itu di ngendikane Nabi pas mangan daging. Nabi ngendikan pas napa? Pas dia sampel pas napa? Pas kalian dahar mboten. Nah kita mboten nek ngomong sakral yo jubahan menyakan ben tambah jos sakrale ben apa? Lan ana dukun mandi karek desene. Sawangane rata wadus omahe pinggir kali mlebune wangel. Ojo ra iso, mobil ra iso, mesti kesane man.
rezeki. Karena aura itu menolong, paham nggih? Aku pasti tenan ora, pokoke desaine ngoten niku meyakinkan. Misalnya sampean kiai melilit, ngarepe ana BMB, pagere wapi. Pemene mlebu pertama omahe kita ana parabola, anis ngobos, paham nggih? Tongane napa? Padahal iso wae wali tenan. Mergo dekat basaria, iso wae niku wali tenan, mergo ngetokno basa. Ya iso wae tenan kira rasa keberatan. Tapi ada keberatan iso wae tenan. Maksudnya potensinya sama, potensinya apa? Nah. Kok terus keberatan. Misalnya wali tenan nggawa HP loro apa meneh gawe apa MP3. Wong mesti ra yakin nek wali. Padahal iso wae wali. Jadi uniknya ya itu tadi ya, kalau mau cerita Nabi Muhammad itu diutus sausé Nabi Isa, di mana karena Isa itu gayanya khusyuk penuh dengan kebenaran sampai dia saking khusyuk enak ditabok pipi kentengan dikene sing sampai ra tau ngecekono siapa saja, malah meleset kebablas dan kepanake pangeran ke pangeran. Mergo saking sempur Nabi Muhammad trauma dengan itu, cara dakwah malah disifati al-arad al-basariyah. Termasuk teng riwayat niki. Wong ngendika tentang anak Sayyidun Nas kok pas sampai dahar napa? Sambil wedhus. Lho niki riwayat lho, niki mboten gawean kula. Pas sampai dahar. Kayak apa? Biar unsur basariannya kental, biar unsur napa? Basariah. Kalau kadang diprotes, Gus jenengan ngaji kok malah jarang ketunan. Kowe nak ngajak bantah marang ora menang, nek kok tak jawab, Pak. Jadi sering dulu itu Nabi kalau ngendikan sakral, malah suasananya ada sakral. Ya itu tadi untuk menopang khasat bahasa. Termasuk niki ngendikan Sayyidun Nas pas dahar napa? Lah sampean tak jamin ora sakit tok bacare wis kemenusan. Oh, kowe ben dobane kemenusan ora mandi. Kowe wis maca wae kemenusan. Apa meneh ora malah bar napa? Pak malah napa? Bar. Jadi rasa tiru musim iki tetep masak gak apa-apa. Wah, bar tenan. Iya, kira keramat mulang ra sopan tutup sing ngaji. Cara keramat ya orang-orang tutup, maksudnya sambut. Basariahnya dia itu malah mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.